tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Untuk apa Anda menikah? Kenapa Anda nikah? Kenapa Anda harus kemudian mengalami jenjang pernikahan? Kalau untuk, ya ini karena dakwah. Kenapa harus sama dia? Oh, karena dia memiliki kemudian kemampuan dengan Al-Quran. Kalau yang lain juga punya kemampuan Al-Quran, misalnya, apakah kita mau? Enggak, aku cuma maunya sama dia. Nah, ini berarti nafsu. Ini berarti bukan pertimbangan syariat. Bukan kemudian dia menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini adalah seharusnya menjadi pertimbangan paling utama ketika seseorang mau menikah. Kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal, nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Ada laki-laki kadang-kadang datang ke saya, tiba-tiba kemudian bilang, Ustaz, saya maunya sama perempuan yang ini. Dia cuma lihat fisiknya, tiba-tiba dia menentukan bahwa dia harus sama perempuan ini. Dan dia nggak tahu tentang segala macam hal di belakangnya. Nah, ini adalah menurut saya bagian daripada orang yang nggak siap untuk nikah sebenarnya. Kenapa? Karena itu bukan siap nikah, bukan lillahi, tapi nafsu. Nafsu itu mudah sekali dengan mata. Tapi pertimbangan-pertimbangan yang lain itu harus bebas daripada nafsu. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cantik. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cakep. Saya nggak bilang antum nggak boleh cari orang-orang yang ideal. Ideal itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ya kita harus tahu kapan kita harus bertahan dengan idealitas itu, kapan kita harus balik lagi pada standar kita, yaitu adalah mencari kayu yang terbaik. Apa itu kayu yang terbaik? Kayu yang terbaik adalah kayu yang kita perlukan. Bukan kayu yang harus memenuhi seluruh idealitas yang ada. Nah, di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian tuh berpasang-pasangan. Nah, jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke pernikahan orang, biasanya mereka bilang samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak gitu. Kenapa? Samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, litaskunu ilaiha yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa Wud itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat dan kemudian saling menyenangkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non fisik, lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, itu minimal jadi ada 4 yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Maka tujuan pernikahan yang pertama memang kita meluaskan hubungan, bertambah kerabat kita, dan fadilah tadi diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, itu orang yang melanjut hubungan silaturahim. Dan pernikahan termasuk salah satu penyebab bertambahnya rahim itu, bukan hanya sekedar keluarga kita, tapi akan bertambah dari keluarga pasangan. Tujuan yang kedua pernikahan, ketentraman, mencari ketentraman jiwa. Yang ketiga, tujuan pernikahan keturunan, cari pasangan yang subur, punya keturunan. Dan ini bisa dilihat dari jalur orang tuanya, keluarganya, kelihatan. Tujuan yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya.
bukan hanya sekedar suka gitu ya. Menikah itu bersatu dalam taat. Menikah itu bekerja sama untuk menjauh dari maksiat. Menikah itu berusaha untuk meredam ego masing-masing satu sama lain. Dan menikah itu menua bersama hingga surga. Bukan hanya senang-senang semata, bukan hanya romantisme belaka, tapi menikah butuh ilmunya, butuh mentalnya, butuh kesiapan lahir batinnya. Dan yang jelas menikah itu harus karena Allah. Salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki kalau di surat Ar-Rum yang paling terkenal itu apa? Litaskunu antum ayyuhar rijal ilaiha, supaya kalian jadi sakinah. Sakinah itu kalau kita baca tafsir semuanya tentang kebutuhan biologis. Gak akan tenang laki-laki tanpa itu. Mau kalian kasih duit nggak ngaruh buat mereka, orang mereka cari duit kan. Kalian kasih quality time belum cukup, tetap kurang. Kalian kasih act of service belum cukup, apalagi rumah udah rapi semuanya, tetap kurang. Begitu physical touch, aku jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Udah. Jadi menikah itu tujuan utamanya bukan hanya memadu cinta, tapi kompak menjaga amanah yang Allah berikan supaya sama-sama bisa meningkatkan ibadah. Makanya rumus nabinya itu ketika sudah menikah, kalau ingin langgeng sampai dengan ke akhirat dan dihiasi samaran, rumusnya tingkatkan takwa.